Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minas sakhatika wan nar. Jazakumullah khair Ustaz Asep dan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Hidayah ini, para ustaz, ustazah, para sepuh semuanya, hadirin Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita makbul terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa adalah kita melaksanakan ibadah salat yang paling agung, salat subuh, dihadiri malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat malam belum pulang, malaikat siang sudah datang. Inilah yang kemudian sebagaimana dalam Al-Quran, Al-Quran al-Fajr, inna Al-Quran al-Fajr kana masyhuda. Dan teristimewa adalah salat Quran al-Fajr, Quran yang dibaca pada salat subuh. Wa Quran al-Fajr kana masyhuda, dan salat subuh di masjid itu adalah masyhuda, disaksikan seluruh malaikat. Hadirin Bapak Ibu sekalian, hari kiamat itu merupakan sesuatu yang sudah dekat. Iqtarabat as-sa'atu wa insyaqqal qamar. Iqtarabat as-sa'atu wa insyaqqal qamar. Iqtarabat as-sa'ah. Hari kiamat sudah dekat. Dari dulu ulama juga membahas bahwasanya subhanallah, kiamat itu menjadi sesuatu yang diperingatkan oleh al-anbiya, para nabi-nabi terdahulu. Bagian dari hal yang menjadi keimanan kita. Ini bagian dari rukun iman, rukun berdirinya, kokohnya keimanan seseorang. Begitu. Dan ciri-ciri dari kiamat itu ada yang min alamatis sughra, ada min alamatil kubra. Ulama dalam kitabnya membahas, judulnya adalah Asyratus Sa'ah. Asyrat itu adalah al-alamah, ciri-ciri. Dari secara bahasa, asyrat itu adalah juz'un min ajza', bagian dari ciri. Syartun itu adalah al-alamat, atau kalau misalkan di tempat sesuatu itu ada hal yang menjadi ciri. Misalkan ini masjid, cirinya apa? Cirinya nanti kalau sudah dekat sini ada belokan sedikit, nah ini ciri dekat dengan masjid. Seumpamanya di depan sana itu ada rumah sakit. Nanti cirinya apa, Pak? Dekat rumah sakit. Oh, cirinya kalau sudah dekat rumah sakit itu ada lampu, seumpamanya lampu hijau yang di situ tulisannya adalah hospital, misalkan begitu, itu ciri. Hari ini kemudian muncul asyratus saat, berarti ciri-ciri yang muncul. Oh, tanda-tanda sudah muncul. Kalau tanda-tanda sudah muncul, itu berarti kiamatnya juga segera akan muncul. Hanya hadirin, nanti ada asyratus sa'ah as-sughra, ada asyratus sa'ah al-kubra. Ada ciri-ciri yang sifatnya kecil. Ini sudah berlanjut, sudah berlangsung sejak hadirnya Rasulullah. Rasulullah diutus itu bagian dari ciri kiamat kecil. Jadi sudah berlangsung, sedang berlangsung, ini ciri-ciri kecil. Begitu ya. Ini saya sampaikan di awal. Ini para sahabat, mereka selalu bertanya, yas'alunaka anis-saati ayyana mursaha. Ya, mereka bertanya kepada wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat itu?
Qul innama ilmuha inda rabbi fi kitab. Sesungguhnya pengetahuannya Allah saja, tidak ada yang bisa meramalkan. Pada tempo yang lalu ada yang meramalkan bahwasanya seumpamanya kiamat 2013, ya kan sudah diramal oleh seseorang. Ternyata subhanallah, tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hadirin, sebagaimana saya sampaikan, jadi ciri-ciri kecil, kemudian ciri-ciri besar. Ini sedikit saja. Ciri-ciri kecil sebagaimana saya sampaikan di awal adalah bi'tsatun nabi. Rasulullah diutus, itu adalah bagian dari ciri kiamat. Wa istu ana wasa'ah kahatain. Saya diutus dengan datangnya hari kiamat kahatain. Rasulullah mengisyaratkan kepada bi isba'i, tunjuk dan jari tengah, dekat sekali. Ini ketika Rasulullah diutus, itu artinya sudah 1446 tahun yang lalu. Ini Rasulullah diutus, dulu sudah dekat. Betapa dekatnya sekarang, terbayang seperti apa. Kemudian wafatnya Rasul, ini juga hari ciri kiamat kecil. Kemudian Fathu Baitul Maqdis. Ini sedikit mengulang mungkin ya, kalau sudah masuk kiamat besar berarti ciri-ciri kecil sudah terlampaui. Fathu Baitul Maqdis itu artinya Al-Aqsa, Baitul Maqdis itu sudah ditaklukkan. Sudah dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalau Bapak Ibu sekalian membaca sejarah, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, panglima muslimin pada waktu itu, sudah mendatangi Syam, terus merangsek masuk. Kemudian Allah berikan kemenangan ya pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pada masa Umar itu pemimpinnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Tahun berapa? Sanah 16 minal hijrah. 16 minal hijrah, ini 16 hijriah. Begitu ya. Yang berikutnya adalah Ta'un Amwas. Subhanallah, Ta'un Amwas. Ta'un Amwas itu penyakit taun yang ada di Amwas. Amwas itu tempat yang ke arah utara dari kota Mekah terus, itu adanya di negeri Syam. Yang meninggal banyak sekali. Disebutkan di sini 25 alfan minal muslimin. Yang meninggal karena tahun Amwas itu ada 25.000. Bapak Ibu sekalian, terbayang tidak? 25.000 itu meninggal karena tahun. Jadi kalau kemarin kita gempar dengan COVID-19, ribuan yang wafat, ternyata ada yang lebih berat dari itu semua, yaitu taun. Jadi taun itu seperti virus, kalau orang terkena, terinfeksi, itu muncul bisul-bisul kecil, ya kan, demam tinggi, terus kemudian pecah dan meninggal. Cepat sekali, hanya beberapa hari saja, hanya beberapa hari. Ya, kemudian bagian dari strategi Umar adalah tajabbalu wa tasya'abu. Ya, Umar memberikan instruksi, jangan berkumpul. Semua kalian menyingkir ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Ya kan? Dan ternyata sejarah berulang. Hari ini cara menanggulangi Covid adalah jangan berkumpul, tetapi berpisah, ya kan? Ini jadi problematika hari ini itu sudah terjadi pada sejarah. Cara memberikan solusinya juga sama. Ya kan, kalau zaman dulu tajabbalu wa tasya'abu, pergilah ke gunung-gunung, pergilah ke lembah-lembah, jangan ada perkumpulan-perkumpulan. Itu artinya social distancing dulu sudah ada dan bagian dari solusi. Ya, dulu lebih berat hadirin, 25.000 yang meninggal di satu tempat saja. Di satu tempat saja, bukan satu negeri. Ta'un Amwas, banyak sahabat yang wafat. Jadi Amwas itu nama tempat daerah Syria hadirin, daerah Syam di sana. Ini seorang komandan yang menaklukkan Baitul Maqdis pun wafat. Abu Ubaidah bin Jarrah wafat. Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah wafat. Kemudian yang lain juga wafat karena tahun ini. Di akhir zaman hadirin, juga nanti ciri-ciri hari kiamat adalah istifadatul mal wal istighna anis sadaqah. Harta akan melimpah banyak, orang-orang tidak mau menerima sedekah.
la taqumus sa'a hatta yaqsuru fikum mal fayafi hatta yuhim rabbul mal summa yaqbilu minhu sadaqah ya wa yada'i ilaihi ar-rajul fayaqulu la arbali fi. Tidak terjadi hari kiamat sampai harta itu melimpah banyak sekali. Ulama mengatakan ini pernah terjadi dan terus terjadi. Hari ini mungkin ekonomi kita sulit, tapi suatu saat akan naik lagi. Pernah terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Baitul Mal, subhanallah, harta muslimin di Baitul Mal sangat melimpah. Orang-orang diberikan dari Baitul Mal, kemudian semuanya sudah terbagi dan diberikan lagi dari harta zakat ini. Orang-orang tidak mau menerima. Ada beberapa hal karena mereka masing-masing sudah cukup ya, yang walaupun nanti pembahasannya adalah hatinya yang qanaah dan mereka memang secara fisik juga sudah tercukupi kebutuhannya. Bahkan ya, itu bendahara melaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Umar, itu masyarakat rakyat sudah tercukupi semua, masih melimpah harta kita. Oh, kalau gitu cari mereka siapa yang punya hutang, bayari dari kas negara. Subhanallah, orang-orang yang berhutang dikasih dari kas negara. Jadi zaman itu hadirin tidak ada yang berhutang karena dibayari dari kas negara, tapi juga masih melimpah. Kemudian bendaharanya lapor, Umar, yang punya hutang sudah lunas semua, gak ada rakyat kita yang punya hutang ya. Harta masih melimpah, wahai Umar. Masya Allah, kata Umar, kalau begitu cari para pemuda yang belum menikah, karena kesusahan harta nggak menikah, cari, kumpulkan mereka, kasih harta supaya menikah. Subhanallah hadirin, di zaman Umar bin Abdul Aziz tidak ada jomblo ya. Yang sendirian-sendirian itu dirazia, diberikan modal untuk menikah. Itu pernah terjadi dan nanti juga terakhir akan terjadi lagi. Bagaimana harta ini sangat melimpah sampai-sampai orang mengatakan, kenapa Anda tidak kasih saya kemarin? Sekarang harta saya melimpah, nggak mau saya. Sampai seperti itu. Ini dalam hadis yang lain disebutkan, wa ini qad utitu mafatih khazainil ard. Khazainil ard, perbendaharaan bumi. Artinya di akhir zaman itu harta akan sangat-sangat melimpah. Gitu ya. Ya. Yang berikutnya ini masih ringkas saja, zuhurul fitan. Nah, fitan banyak ujian muncul pada waktu itu. Ya, yang dimaksud dengan ujian di sini adalah huru-hara. Pada waktu itu ada huru-hara yang terjadi, ya, dan kebanyakan huru-hara itu minal masyrik, dari arah timur. Jadi yang dimaksud arah timur itu timurnya dari Madinah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian cek arah timur itu mana, itu adalah dari Irak, dari Khurasan, ya kan? Kemudian Rasulullah mengatakan, ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna. Fitnah itu akan muncul dari arah sana, dari arah sana, dari arah timur. Ternyata yang ditunjuk timur itu adalah daerah Irak. Ya, min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Ya, di situ dari arah timur itu akan muncul tanduk setan. Gitu ya. Yang dimaksud fitnahnya apa, Pak? Ra'sul kufr, kekufuran akan dari sana, ya kan? Kemunafikan akan datang dari sana. Jadi ulama memberikan penjelasan, muncul huru-hara fitnah agama dari arah timur apa saja. Mohon maaf, zuhur khawarij. Khawarij akan muncul dari arah sana. Khawarij itu kaum yang mengatakan, ya, kalau hari ini yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Khawarij, gitu ya. Itu dogmanya hari ini muncul banyak, sehingga mereka yang mengikuti dogma ataupun pemahaman yang salah hari ini, mereka mengkafirkan semua yang ada. Pemerintahan dikafirkan, ya kan, orang yang melakukan kemaksiatan besar dikafirkan, sehingga Bapak Ibu sekalian mungkin mendengar adanya terorisme dan seterusnya, itu muncul akarnya dari Khawarij. Syiah, nah Syiah juga dari arah timur. Ini bagian dari huru-hara akhir zaman. Rawafid, Batiniyah, bahkan disebutkan Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Mu'tazilah yang menggunakan akal, hadirin, menjadi sumber hukum akal. Udahlah, akal manusia cukup menjadi sumber hukum. Ini ternyata orang-orang Mu'tazilah dari arah timur, gitu ya.
Kemudian banyak lagi Qadianiyah, Ahmadiyah dan seterusnya, itu disebutkan para ulama ini bagian dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah, fitnah dan ujian muncul dari arah timur. Singkat hadirin, maktal Utsman bin Affan meninggal itu juga menjadi ciri kiamat. Dalam hadis disebutkan bagian dari ciri kiamat adalah Utsman bin Affan terbunuh. Lalu kemudian pertempuran saudara, perpecahan saudara, perang Jamal, perang Siffin, itu hadirin. Kemudian setelah perang Siffin, yang jadi ciri kiamat kecil adalah Zuhurul Khawarij. Sudah saya sampaikan di awal. Ini Khawarij adalah orang yang tidak menerima ya perdamaian antara Ali dan Muawiyah. Singkatnya mereka mengatakan sesungguhnya Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah harus menumpas orang-orang yang melakukan perlawanan. Muawiyah melakukan perlawanan. Nah, ini kemudian menjadi ramai diperbincangkan. Ya, mereka mengadakan Al-Hudnah. Al-Hudnah itu adalah perjanjian damai. Alhamdulillah, kan harusnya bagus. Terjadinya peperangan kemudian berdamai dan sepakat dalam satu permusyawaratan kan baik, musyawarah. Ternyata menurut Khawarij tidak bisa. Ini khalifah harus menumpas dan tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Sehingga sekali lagi Khawarij menjadi akar dari hal-hal yang sifatnya jelek ataupun sifatnya hari ini terorisme dan seterusnya. Itu hadirin. Nah, ittiba sunanal madiyah, mengikuti kebiasaan-kebiasaan Yahudi, ini bagian dari ciri kiamat kecil. Jadi Bapak Ibu sekalian mendengar hadis ya. Ya, la taqumus sa'ah hatta ta'khud ummati bi akhdil qurun qablaha shibran bi shibrin. Tidak terjadi hari kiamat sampai umatku mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu, satu jengkal demi satu jengkal, satu depa demi satu depa. Ya kan? Kemudian para sahabat mengatakan, siapa mereka itu wahai Rasul? Al-Yahud wan Nasara. Apakah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Naam, faman, siapa lagi kalau bukan kebiasaan dan ajaran Yahudi dan Nasrani. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang silahkan kembalikan kembali konsep pendidikan. Nih, hari ini semuanya sudah mengkiblat ke sana, kebiasaan-kebiasaannya. Semuanya Bapak Ibu sekalian melihat tidak? Ulang tahun seumpamanya tiup lilin, itu kan kebiasaan sana. Nah, ya kan? Apalagi tahun baruan seumpamanya kebiasaan sana. Bahkan hari ini yang muncul gaya potong rambut misalkan, kebiasaan sana, ya kan. Hari ini juga para wanita kita, ya, generasi wanita, fashionnya, bajunya, gayanya yang kemudian memunculkan tersingkapnya aurat dan seterusnya, itu dari arah sana, kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ciri yang ketujuh hadirin, ciri kecil, banyak yang mengaku nabi. Banyak, banyak. La taqumus hatta yab'asad dajjal kadzabun qaribun min salasin kulluhum yazmu annahu Rasulullah. Tidak akan berdirinya hari kiamat sampai ada orang-orang yang mengaku nabi, jumlahnya 30, semuanya ngaku nabi. Hadis sahih riwayat Bukhari. 30 hadis di zaman itu. Di zaman Rasulullah sudah wafat pun banyak yang mengaku nabi. Di zaman itu saja sudah ada 30. Musailimah Al-Kadzab dan teman-temannya. Bahkan yang ngaku nabi bukan hanya laki-laki, ada perempuan yang ngaku nabi di zaman itu. Dan mungkin sampai hari ini pun selalu setiap waktunya ada yang mengaku nabi dan seterusnya. Dan ini adalah ciri kiamat. Masih ciri-ciri kecil hadirin ya. Intisarul duhur narul Hijaz, munculnya api di Hijaz. Api di Hijaz pernah muncul. Hijaz itu Madinah hadirin. Pada waktu itu, dan ini bagian dari ciri kiamat, disebutkan ya, kharajat fi zamanina narun bil Madinah. Ini. Di dalam hadis disebutkan tidak terjadi kiamat sampai hatta takhruj narun min arli Hijaz, sampai keluar api dari Hijaz, negeri Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah, tepatnya di Madinah. Tudi a'naqal ibil bi Busra, apinya sangat besar sampai negeri Busra yang ada di Syam itu melihat api yang muncul dari Madinah itu.
Imam Nawawi mengatakan ini telah terjadi pada tahun 624 Hijriah. Ini api sangat besar. Ulama mengatakan disebutkan gemuruhnya itu sampai 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat, terjadi gemuruh yang sangat besar. Terjadi sesuatu yang seperti ada longsor yang sangat besar. Setelah itu muncul api yang sangat besar, sebesar gunung. Dan ulama mengatakan mislu salasati ad'af manarat, setinggi 3 kali menara masjid. Bapak Ibu sekalian, menara masjid tahu? Menara masjid itu sudah sangat tinggi, 3 kali menara masjid yang paling tinggi di Madinah. Ya. Nah, ini min janibil Madinah syarqai wara al-Harrah, sebelah timur Madinah. Ya, ini apinya berhari-hari. Ya, malam pun sangat terang karena api sangat besar dan menyinari seluruh Madinah, bahkan sampai Busra sana. Orang-orang pada waktu itu semuanya ke masjid, mereka bertaubat, menangis, beristighfar, bertaubat, menangis, beristighfar, karena salah satu ciri kiamat kecil telah muncul pada waktu itu. Ini ada di dalam buku-buku para ulama. Seumpamanya Imam Nawawi itu ada di dalam kitabnya Syahrul Nawawi, dan Ibnu Katsir dalam kitabnya juga menceritakan tentang api yang ada di Madinah. Itu hadirin, kita lutur peperangan Tatar dalam sejarah. Ada Tatar dan Mongol yang menyerang muslimin. Ini juga sudah terjadi, telah lewat. Ya, yang berikutnya ini Diaul Amanah. Amanah banyak disia-siakan adalah ciri kecil hadirin. Idza duyatil amanah fantadiris sa'ah. Kaifa idza atuha ya Rasulullah qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi. Ketika disia-siakan amanah, tunggulah hari kiamat. Bagaimana disia-siakan wahai Rasul? Jika udi al-amru, idza usnidal amru, jika satu kebijakan telah disandarkan bukan pada ahlinya. Ini misalkan seorang membangun masjid ini harusnya dibangun oleh seorang insinyur yang hebat misalkan. Dibangun bukan oleh seorang insinyur hebat. Ini ciri kiamat. Itu satu poin saja. Beberapa poin akan dikiaskan pada hal ini yang sangat dan terjadi sangat banyak. Qabdul ilmi wa dhuhurul jahl. Ciri kiamat hadirin, ilmu diambil. Ilmu diambil bukan maksudnya buku-buku hilang, tulisan-tulisan mushaf hilang, tidak. Tapi kubidal ilmu biqabdil ulama. Hilangnya ilmu karena wafatnya para ulama. Para ulama, para kiai telah wafat. Para ulama, para masyayikh telah wafat. Seumpamanya kemarin ini banyak ulama yang telah terakhir ya. Syekh Al-Qadawi telah wafat. Ahli hadis dari Syria kemarin telah wafat. Kemudian Syekh Al-Huwaini kemarin telah pada wafat ya. Ulama-ulama kita pun di Indonesia lama-kelamaan sudah wafat. Nanti cirinya adalah iltimasul ilmi min asagiril ilmi. Jadi iltimasul ilmi minal asagir. Pada akhirnya ilmu diambil dari orang-orang yang bukan ulama. Sekali lagi, nanti pada akhirnya adalah ilmu diambil dari orang-orang yang bukan ulama. Bisa ceramah sedikit, tampil di media, ya kan, ada entertainnya, langsung dia menjadi seorang ustadz, ya. Ini ciri kiamat hadirin. Nah, yataqarabuz zaman. Ya, waktu semakin dekat. Ulama mengatakan dekat seperti apa? Ciri kiamat, waktu semakin dekat. Ada beberapa penjelasan waktu semakin dekat. Pertama, memang tidak terasa antara Jumat ke Jumat. Ini weekend ke weekend tidak terasa, ya kan? Yang kedua juga waktu semakin dekat, artinya kita ingin menjelajah ke lorong waktu kapanpun bisa. Hari ini hadirin 2025, lalu kita akan menjelajah ke seumpamanya dulu di zaman kemerdekaan 1945. Film-film di komentarnya ada, ya kan? Kalau lihat di file semuanya ada. Itu bagian dari dekatnya waktu. Dan yang paling rajih adalah waktu semakin dekat, maknanya uzila barakatul waqti, telah dihilangkan keberkahan waktu. Jadi, dihilangkan keberkahan waktu itu ya kita banyak berlalu dari waktu dari kita, tapi kita tidak
melakukan amal soleh yang maksimal. Ya, waktu dihabiskan dengan percuma. Tidak terasa dari Jumat ke Jumat seumpamanya kerjaan kita hanya itu-itu aja. Harusnya orang yang beriman mereka produktif. Ya kan? Harusnya para ustadz itu mungkin membaca dan menulis buku. Harusnya para pencinta ilmu itu banyak ngajinya. Harusnya seumpamanya ini kita banyak membuat hal-hal yang bermanfaat. Di akhir zaman waktu berlalu tanpa ada keberkahan. Singkat saya hadirin, ini bagian dari ciri kecil kasratus syarat wa awanu dhalamah, banyak orang-orang yang zalim yang memangku amanah. Banyak orang-orang zalim memangku amanah. Yakunu fi hadhil ummah akhiruz zaman rijal yakhruj rijal min hadhil ummah ma'hum siyad ka'annahum adnabul baqar yagduna fi sakhatillah wa yarhuna fi ghadabih. Di akhir zaman akan ada orang-orang yang ma'hum siyad, memiliki cambuk. Cambuk ini adalah untuk menggerakkan. Ya, artinya ini adalah banyak orang pemangku kebijakan yang memerintah dengan sangat tidak adil dan tidak amanah. Nah, ini ciri kiamat. Intisaru zina, na'udzubillah. Zina banyak dilakukan di mana-mana. Inna min asratis sa'ah yadharu zina. Termasuk ciri kiamat adalah muncul perzinahan begitu banyak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Intisarur riba. Riba sudah dilakukan di mana-mana dan biasa saja orang melakukan riba. Hari ini kan menggejala riba di mana-mana. Baik riba yang resmi diakui oleh pemerintah, yaitu perbankan-perbankan yang belum syariah, ataupun riba yang hari ini online dan seterusnya, ya kan, di mana-mana. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita melihat satu kampung semuanya kena riba yang seperti itu, ya kan? Pinjaman online kena semuanya, misalkan. Karena kondisinya begitu sudah menjadi suatu yang biasa. Gaya hidupnya mewah, ingin bergaya hidup mewah, terdesak masalah materi, masuk pada hal-hal yang sifatnya riba. Zuhurul ma'azib wastihlaluha. Ma'azib itu adalah musik hadirin. Muncul musik di mana-mana dan dianggap halal. Jadi kalau hari ini ya subhanallah idza dhaharatul ma'azib wal qainat, ya, Rasulullah mengatakan di akhir zaman itu akan banyak muncul ciri-ciri kiamat, banyak muncul al-ma'azib, pertunjukan-pertunjukan musik, wal qainat. Kalau ma'azib itu nyanyian-nyanyian, wal qainat dan musik-musik. Nyanyian dan musik tidak bisa dipisahkan. Ini hadirin bagian dari hal yang kita perhatikan, bahwasanya nanti di dalam hadis disebutkan la yajtami' hubbu al-qainat wal Quran, tidak akan bertemu cinta musik dengan cinta Quran. Yang walaupun nanti ulama membahas ya musik ada yang halal ada yang tidak, itu pembahasan tersendiri. Yang jelas ulama mengatakan tidak akan bisa bertemu antara cinta musik dengan cinta Al-Quran. Begitu ya. Kasratu syurubil khamr. Khamr banyak diminum di mana-mana. Ya kan? Khamr itu kan sudah diharamkan di zaman Rasulullah. Wal khamru hurimat yaqinan fasman. Hada wa fiha walida sibtul hasan. Tahun ke-4 Hijriah hadirin. Khamr resmi diharamkan karena dulu kan tadarruj. Hukum diharamkan khamr itu pelan-pelan. Ya, Al-Quran mengatakan jangan dekati khamr karena manfaatnya sedikit, madarnya banyak. Jangan dekati khamr ketika mau sholat. Terakhir, innamal khamru wal maisir wal ansalam wal azlamu rijsum min amali syaitan. Nah, hadirin, zukhrifatil masajid. Masjid-masjid banyak dihias. Nah, Pak, kumaha tuh masjid dibangun mah bagus, dihias bagus, tapi maksudnya jangan fokus kepada fisiknya saja, tidak fokus kepada pemakmuran ibadahnya dan kegiatan-kegiatan. Jadi hadirin, ya, suatu saat ketika kita sedang belajar, ada teman kami dari Afrika, Syekh, ini ciri kiamat masjid banyak dihias, itu Masjid Nabawi. Ya, dengan begitu megahnya apakah ciri kiamat? Maka dosen dan guru kami mengatakan, ya betul, itu ciri kiamat.
Jadi Masjid Nabawi dihias sedemikian hingga bagus juga ciri kiamat. Tapi hadirin, ya kan sudah disebutkan, kiamat disebutkan tidak disebutkan, semakin hari semakin dekat. Kalau masjid hari ini dihias adalah ciri kiamat, ya tidak apa-apa, memang sudah dekat kiamat. Yang penting kegiatan-kegiatan di masjidnya itu yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan dan fungsi masjidnya lebih maksimal, lebih manfaat. Jadi saya tadi pas datang ke sini, Masya Allah, saya ngobrol dengan Ustaz Asep ini, banyak anak-anak muda yang tidur, yang apakah mereka mahasiswa? Ternyata banyak yang di sini. Artinya alhamdulillah hadirin, saya mendukung ya, rumah Allah ini dijadikan tempat singgah oleh anak-anak muda. Anak-anak muda suruh datang ke sini mencintai masjid. Ada kursi, saya bilang, ada kopi dan seterusnya. Masya Allah, alhamdulillah. Mereka mencintai masjid. Ini masjid, ini rumah Allah. Ya kan? Mereka mungkin kemalaman dan seterusnya mampir, Masya Allah, mereka sedang dijamu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan kebaikan. Setelah itu tidak mungkin berkumandang azan mereka pulang, pasti berkumandang azan subuh mereka ikut sholat berjamaah, ya sholat zuhurnya, asar dan seterusnya. Itu ya. Jadi masjid dihias ya ciri kiamat, ya tidak apa-apa. Kiamatnya memang sudah dekat. Yang harus muncul adalah tadi kegiatan-kegiatan di masjidnya. Tatawul fil bunyan. Tatawul fil bunyan itu gedung-gedung pencakar rakit sudah dibuat. Gedung-gedung tinggi, gedung-gedung mewah, itu ciri kiamat. Ya. Ya kan? Ada gedung misalkan Burjul Arab seumpamanya, itu tingginya 940 meter. Ya. Di kita di Indonesia juga banyak gedung-gedung pencakar langit. Ini ciri kiamat. Ya. Nah, wiladatul li rabbatiha, seorang ibu melahirkan anaknya. Ini bahasa majaz, maksudnya adalah ibu itu melahirkan wiladatul amah rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Artinya seorang ibu diperbudak oleh anaknya. Wiladatul amah li rabbatiha. Ya, ini maksudnya adalah hari ini banyak anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Banyak anak-anak yang hari ini uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah, beberapa kasus saya melihat kok ada seorang anak yang membunuh ayahnya, melakukan kejahatan pada ibunya dan seterusnya. Ciri kiamat hadirin. Kasratul qatl, banyak pembunuhan. Kasratul haraj. Ini sebutkan bagian dari ciri kiamat adalah banyak sekali pembunuhan. La ya, walladzi nafsi biyadihi la tadhhabud dunya hatta ya'ti 'alan nas yaum la yadril qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Akan terjadi hari kiamat dan terjadi pembunuhan, banyak pembunuhan di situ, sampai-sampai orang yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh, dan sampai-sampai orang yang membunuh juga tidak tahu kenapa saya harus membunuh. Tiba-tiba terjadi pembunuhan saja. Ini saking pakewuhnya hadirin, hal-hal sepele, hal-hal kecil, hal-hal remeh-temeh menjadi huru-hara. Ya, fa kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Qala al-haraj. Inilah ya bagian dari ciri kiamat, yaitu kasratul haraj, banyak pembunuhan. Ini ciri kiamat kecil hadirin. Taqarabul aswaq. Bapak Ibu sekalian pernah mendengar berdekatannya pasar-pasar ciri kiamat. Taqarub al aswaq. Taqarub saling berdekatan. Al aswaq pasar. Pasar-pasar berdekatan. Coba Bapak Ibu sekalian cek, pasar berdekatan tidak? Apakah di depan kita ada pasar? Itu kan sebelah sini pasar, sebelah sini pasar. Jangankan pasar yang begini, Bapak Ibu sekalian buka handphone pun ada pasar. Ada pasar di handphone Bapak Ibu sekalian tidak? Ada, ya, ciri kiamat. Ya, ya, saya sampaikan di awal, kiamat ya sudah, memang sudah dekat memang. Hanya kita mengisinya seperti apa. Sarat aswaqul ard mutaqaribah bisababiha fala yakunu taghyir fil as'ar fi qadar fil anqar illa wa ya'lam anna tujar qalibu fi jami' arja'il ard. Ya, ini bagian dari ciri kiamat di sini. Ini sudah terjadinya perdagangan itu di mana-mana. Ya.
fi hadis dhaif bi annahu kasaduha wa qillatu arbahiha wa dhahir anna dzalika isyarah ila ma waqa'a fi zamanina min taqarrubil ahl ard. Ya, berdekatan pasar ini karena memang bumi ini semakin terasa dekat. Bisa jadi ya saya sampaikan tadi, era globalisasi ini hadirin. Ya, mungkin tempatnya jauh tapi begitu dicek dengan handphone hari ini menjadi dekat. Ada juga yang memaknai memang tempatnya memang sudah sangat banyak. Ada yang memaknai untuk menempuh pasar-pasar itu juga sudah sangat mudah. Ciri ke-20, cepat saja. Zuhur syirik, kemusyrikan di mana-mana. La taqumu sa'ata tattaribu aliyat nisa daus haula dil khalata. Tidak akan berdirinya hari kiamat sampai muncul ya tattaribut aliyatan nisa daus, sampai para wanita itu di zaman itu, wanita Daus itu mereka berkumpul di satu tempat untuk melakukan kemusyrikan. Ya, artinya kemusyrikan sudah di mana-mana dan menjadi ciri kiamat. Muncul qati'atur raham wa su'ul jiwar, zuhurul fuhush, banyak sekali permusuhan, dan qati'atur raham, memutuskan silaturahim. Pemutusan silaturahim sudah di mana-mana. Anak sudah tidak mau mengakui orang tuanya. Saudara satu dengan yang lain hubungannya renggan. Tasyabbub al-masyikhah. Mohon maaf hadirin, ini yang ke-25 ini tasyabbub al-masyikhah yakunu qauman yakhdibuna fi akhir zaman bisawad kawahasil hamam la yurihuna raihatal jannah. Ya, mereka ya di akhir zaman banyak orang yang rambutnya yang putih ini disemir dengan semir hitam. Ya, kahawasiril hamam la yurihuna raihatal jannah, yang walaupun secara fikih ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, tapi yang jelas ini bagian dari ciri kiamat. Kalau dalam hadis yang saya baca ini, la yurihuna raihatal jannah, dia tidak akan mencium wangi surga. Jadi bapak-bapak ini yang ingin mewarnai rambutnya jangan dengan warna hitam, ya kan, dengan warna selain hitam. Diberi mangga Ustaz, ya, jangan hitam, agak coklat lah, tidak naon coklat, oke. Ya kan, ini ngeri ini. Ada hadis yang mengatakan la yurihun raihatal jannah, ya, tidak akan mencium wangi surga. Yang walaupun ini tentu ada hadis yang lain yang mengatakan kemakruhan, tapi ini hadis yang saya sampaikan, ini hadis dalam riwayat Imam Ahmad. Yang ke-26, kasratus syuh, banyak syuh, kebakhilan. Jadi bakhil ini adalah ciri kiamat. Min asratis sa'ah ayadhar syuh. Bagian dari ciri kiamat adalah munculnya kebakhilan di mana-mana. Orang teh kunaunya bararakhil pisan. Diajak berbuat baik mereka bakhil, enggak mau. Diajak melakukan hal sosial tidak mau, baik bakhil harta ataupun bakhil tenaga. Cara ruwet, ya kan? Ya, ciri kiamat kata Rasulullah, yataqarabu zaman, sudah tadi, waktu sangat cepat. Yang kusul amal, amal sedikit, yang kusul amal. Jadi amal teh hari ini hadirin, amal itu hanya formalitas saja. Formalitas. Amal soleh udahlah sedikit saja. Syarat wae wungkul sakedik Pak Ustaz. Ya, amal soleh sakedik. Amal soleh harus maksimal, ya kan? Ini ciri kiamat hadirin. Wa yalqasyuh, dan banyak ditemui syuh, kebakhilan. Ya hadirin, ini tentu kita ingin bahwasanya hidup dan kehidupan kita tidak diwarnai dengan kebakhilan. Kita dakwahkan agar kita sangat-sangat dermawan, ya, menghadirkan karakter dermawan, mendidik anak-anak kita agar dermawan. Kasratut tijarah, mohon maaf,
kasratut tijarah, banyak dilakukan bisnis. Ini bisnis ciri kiamat loh. Atau Pak kumah, ya nggak apa-apa, memang ciri kiamat, tapi tentu bisnis kita yang berbisnislah dengan yang halal, yang jujur, karena pedagang yang jujur akan bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, ya kan? Inna min asratis sa'a ayabsul mal wa yaksur wa tabsut tijarah. Hadis riwayat Nasai, ciri kiamat adalah banyak harta, nanti akhir zaman ini banyak harta. Sekarang mungkin sedang krisis tapi sebentar lagi banyak harta. Wa yaksur, harta semakin banyak, wa tabsut tijarah, dan perdagangan bisnis di mana-mana. Bapak Ibu sekalian cek nggak sekarang? Sekarang pelatihan bisnis sudah di mana-mana, ya kan? Ya, banyak yang tidak menyadari. Boleh, ya boleh aja hadirin, asalkan kita menjadi para pedagang-pedagang yang jujur. Tapi memang ini ciri kiamat. Kasratuz zalazil, banyak gempa. La taqum sa'ata taksuruz zalazil, gempa di mana-mana, longsor di mana-mana, ciri kiamat. Duhurul khosaf wal qadzab wal masakh, banyak terjadi khosaf. Khosaf itu orang, bumi yang ada ini terperosok ke bawah. Apa namanya hadirin? Iya. Apa ya? Gempa lebih dahsyat dari gempa. Anjlok bumi itu, bergeser, tiba-tiba sudah tidak ada. Nah ini gempa apa namanya ya? Lempengan bumi yang bergeser lempengan bumi, sehingga terjadi pergeseran bumi. Betul Ustaz. Wa masakh, dan mohon maaf, banyak orang ada, kalau zaman dulu orang-orang Yahudi itu karena berdusta, ya kan, sudah diangkat perjanjian di Gunung Tur untuk beriman tapi tidak mau beriman, maka mereka ya terus mengingkari ayat Allah. Jangan melakukan perburuan ikan di hari Sabtu, diakalin, ya, enggak hari Sabtu, hari Jumat dibikin parit-parit. Hari Sabtu kan ikannya banyak, ikan masuk hari Sabtu. Hari Sabtu nggak diambilnya hari apa? Hari Minggu, hari Ahad diambilnya. Itu mereka mengakali perintah-perintah dan larangan Allah, sehingga sebagian mereka dijadikan al-qirodah. Mohon maaf, orang Yahudi pada waktu dijadikan kera. Tapi mereka tidak banyak, hanya sekian puluh ribu saja. Kemudian hanya 40 hari saja. Setelah itu mereka pada meninggal. Ya, inna sayakun fi ummati maskhun wa qadhaf wa huwa fi zindiqiyah wal qadariyah. Ada juga disebutkan di sini akan ada di umatku mereka yang maskhun, dirubah orangnya dari manusia, mungkin nauzubillah menjadi tadi itu, sebagaimana orang Yahudi juga dimasakh, dirubah menjadi kera, nauzubillah. Mudah-mudahan tidak ada di akhir umat dan keturunan kita ya. Wa qadzaf, banyak yang menuduh zina. Sedikit lagi hadirin, dhahabus salihin, banyaknya orang wafat dari kalangan orang-orang soleh. Ya, la taqumus sahata ya'khudullah syaritatahum min ahlil ard fayabqa fiha ajajah la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkuruna munkaran. Tidak akan berdiri hari kiamat sampai Allah mengambil ya orang-orang soleh dari muka bumi. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkuruna munkaran, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang tidak amar ma'ruf dan tidak mau nahi munkar. Orang-orang soleh itu setiap raya. Jadi ngeri ya. Sehingga emang pendidikan anak-anak kita kokohkan pendidikan. Sudah surut belum hadirin? Oh, 1 menit lagi. Nah, kita tunggu. Ya, ciri kiamat berikutnya ini karena banyak yang tidak dimunculkan oleh para guru-guru kita, sehingga kita kaji sedikit-sedikit. Antakuna tahiyah lil ma'rifah. Ini bayna yadza'ah taslimul khasa. Jadi maksudnya adalah ya min asrati, saya baca keterangan, min asrati anna ar-rajul la yalqas salam ila ala man ya'rifu. Jadi
ciri kiamat itu adalah seseorang mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Nu teu kenal mah tara mengucapkan salam. Bapak Ibu sekalian, kalau sedang haji atau umrah, di lift, di pintu masjid, di pasar, orang saling mengucapkan salam ya. Padahal mereka nggak kenal kita loh. Alhamdulillah bagus. Sekarang ciri kiamat itu adalah kita ini mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. Inna min asratis sa'ah yusallimur rajul 'ala rajul la yusallim alaihi illa lil ma'rifah. Ciri kiamat itu adalah ya orang mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya saja. Yang keberapa hadirin? Iltimasul ilmi indal asagir. Ilmu diambil dari orang-orang al-asagir, itu orang-orang yang masih kecil. Udah habis waktunya hadirin duha, masuk syuruk ya. Satu poin, diambilnya ilmu dari al-asagir, orang-orang muda yang ilmunya masih tidak seberapa. Jadi artinya hadirin, ini Masya Allah, hari ini berarti kita punya tantangan agar generasi kita ini menjadi generasi yang diilmui. Dan bagian ciri kiamat adalah seseorang baru muncul sekali dua kali menyampaikan ayat dua ayat, ya kan, bisa menyampaikan dengan baik plus entertainment sedikit, lalu ilmu diambil darinya. Ini ciri kiamat ya. Alladzina yaquluna bi ra'yihim, pada akhirnya Ibnu Mubarak ditanya, apa maksudnya orang ilmu dicari dari orang-orang yang tidak kompeten? Alladzina yaquluna bi ra'yihim, pada akhirnya mereka tidak menggunakan ilmu tapi menggunakan pendapat pribadi. Fa amma shaghir yarwa anhu kabir falaysa bisaghir. Lalu kemudian yang orang-orang yang kecil itu ya dia tidak mengambil ataupun dia tidak bisa diambil ilmunya karena memang dia tidak punya ilmu apa-apa. Zuhurul kasiyat ariyat, banyaknya wanita yang memperlihatkan aurat-auratnya. Kasiyat, pakai baju tapi ariyat, pakai baju tapi telanjang. Nah, ini ciri kiamat. Hadirin, cukup dulu ya. Ini mohon maaf, saya urut dari awal agar pemahaman tentang akhir zaman di kita menjadi utuh, gitu ya. Tentang Dajjal, tentang yang lain insya Allah kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena masih banyak nih hadirin. Tentang Mahdi, ada ciri kiamat besar tentang Imam Mahdi, Ya'juj wa Ma'juj, Dajjal. Ini Dajjal ini akan dibunuh oleh Imam Mahdi. Kemudian setelah itu matahari terbit dari arah barat. Kemudian setelah itu selesai. Itu ya, mudah-mudahan Allah berikan Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara wa minha wa ma batan. Ya Allah, selamatkan kami dari ujian akhir zaman, baik ujian yang nampak ataupun ujian yang tidak nampak, dan selamatkan agama kami ya Rabb, jadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang kelak selamat di dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad pada pagi ini. Kita sudah banyak menerima ilmu, mungkin itu ulangan ya. Artinya beberapa tahun lalu sudah dibahas, sudah disampaikan ciri-ciri kiamat dengan ciri-ciri yang subur, artinya ciri-ciri kiamat kecil. Ya, jadi tanda-tandanya sudah begitu banyak. Kalau kita saksikan segala kos ayat sadaya ini, ya. Karena pengalaman Bapak kira-kira sudah ada semua, sudah ada semuanya. Allah Akbar. Ya. Nah, apalagi tadi mengenai tentang bisnis, Pak. Sekarang orang nggak punya ilmu aja mau bisnis, Pak. Bapak kan ya, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Padahal dalam perdagangan itu ada ilmunya, karena perdagangan salah satu harta yang wajib dijakatnya adalah zakat perdagangan. Iya. Sekarang juga terjadi ya, kalau disebut kesan online katanya, bukan barang saya, itu barang orang. Kalau barang orang kenapa dijualin? Coba. Kalau barang orang kenapa dijual? Coba.
Kalau menjual itu kita harus barang punya sendiri, ya, bukan menjual barang orang, kecuali sudah ada izin dari yang punya. Iya, sudah ada izin yang punya, boleh dijual. Nah, sekarang nggak ada izin, kok mana dijual? Nah, baik, banyak sekali tadi hal-hal yang mengenai tentang alamatul kiamat sughra, ciri-ciri kiamat sughra. Maka bagi bapak ibu yang akan menanyakan, mungkin tadi belum begitu jelas, silakan. Atau mau menambahkan mungkin Ustaz ya? Mau menambahkan silakan. Ada? Maka satu lagi dari bapak-bapak ada? Pak Eno? Nggak bisa Pak Eno? Ini. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz, itu yang tadi disampaikan mengenai tanda-tanda kiamat. Nah, sampai sekarang barangkali yang ditemukan sudah berapa persen kira-kira tanda yang sampai sekarang ini yang tadi disampaikan. Nah, kemudian yang keduanya, ini mungkin di luar tema, insya Allah saya mau langsung mengukuhkan majelis taklim. Nah, ada masukan dari teman, namanya Majelis Taklim Qur'aniyah. Nah, menurut Qur'aniyah. Nah, menurut Pak Ustadz ini gimana, baik dan artinya yang jelas apa? Itu mungkin di luar tema Pak Ustadz, insya Allah di masjid kampung saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau masih ada, silakan Pak, satu orang lagi. Ada? Tidak ada, belum ada. Belum ada. Silakan dijawab dulu. Masya Allah Bu, luar biasa. Ibu bertanya, itu sudah berapa persen terjadi Pak ciri-ciri yang tadi? Ya semuanya sudah terjadi. Sudah terjadi di kita. Karena memang ciri kiamat kecil adalah ciri yang sudah terjadi, sudah berlangsung dari dulu sampai sekarang. Yang belum terjadi itu adalah ciri-ciri kiamat kubro saja Bu ya. Saya cek tadi ya hampir semuanya sudah terjadi semua. Yang hanya walaupun mungkin satu saja yang belum terjadi, kasratul mal, berlimpahnya harta. Walaupun sudah pernah terjadi dulu di zaman Umar bin Abdul Aziz, sekarang mungkin sudah mulai turun lagi. Nanti suatu saat poin yang ini, yang harta berlimpah ini akan muncul lagi, dan akan puncak-puncaknya muncul harta berlimpah pada zaman Imam Mahdi. Imam Mahdi datang, itu harta akan sangat-sangat berlimpah. Ya, sehingga kemarin juga pernah muncul ya orang-orang yang ngaku Imam Mahdi dan dia mengeluarkan uang dari jubahnya, dari mana, dari tempatnya, sehingga orang-orang ingin berbaikat kepada dia dan disyaratkan kalau ingin berbaikat kepada dia harus bayar uang sekian puluh juta dulu, baru akan menjadi pengikutnya dan akan dikasih uang. Setelah dicek ternyata katanya palsu dan orang tersebut masuk penjara. Ini terjadi kurang lebih tahun 2013. Saya lupa namanya Ustaz. Dimas Kanjeng. Nah, masih dengar sih? Masih ingat tidak? Iya. Dimas. Itu mengaku-ngaku Imam Mahdi, ternyata dicek ya itu palsu ya. Dan banyak yang tertipu. Di masjid, beberapa masjid di Bandung saya mendapati sampai ketua DKM-nya mengumpulkan uang banyak ingin berbaikat kepada Kanjeng Dimas ini karena dia mengaku Imam Mahdi. Nggak apa-apa, puluhan juta, toh nanti dikembalikan dengan berlipat-lipat ratusan juta. Ternyata uang diberikan habis, hilang, orangnya bukan Imam Mahdi, nggak palsu. Ya, yang berikutnya Bu, majelis taklim Qur'aniyah bagus. Qur'aniyah itu majelis taklim yang fokus kajiannya Quran. Tapi kalau saya punya ide, punya usul, majelis taklim Ahlul Quran. Ahlul Quran itu agar tujuannya ibu-ibu yang ngaji di situ menjadi keluarga Al-Quran. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah punya keluarga di muka bumi ini.
Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin? Dan siapa saja keluarga Allah itu, wahai Rasul? Kemudian Rasulullah mengatakan, ahlul Quran, ahlullah wa rasulullah. Ahlul Quran itu adalah ahlullah, keluarga Allah dan orang-orang yang beriman. Ide di abi ibu namanya ahlul Quran. Mudah-mudahan semangatnya mereka menjadi keluarga Allah, ya. Nah, masih ada Ustaz? Ya, masih ada bapak-bapak. Baik, Pak Dede, biasanya Pak Dede saya dari mana Pak Dede? Pak Anwar, Pak Dede, baik, Ustaz, mungkin kalau tidak ada sedikit saja kita diskusikan mengenai tentang, saya tertarik dengan tadi salah satu di antaranya adalah melembabkan pasar mana saja. Memang sekarang itu pasar sudah ada di rumah kita. Kita tinggal pesan apa? Apa yang tidak bisa dipesan dari rumah, Pak? Pak Dede, apa yang tidak dipesan dari rumah? Nah, sekarang sudah bisa, Pak. Dari mulai pakaian, perhiasan, makanan, kita tinggal di rumah, tinggal bekerja. Itu adalah dekatnya pasar. Dekatnya pasar. Jadi yang kedua, dekatnya pasar di dalam pasar itu sekarang sudah dibuka lapak-lapak, Pak. Lapak hari Sabtu, hari Minggu, lapak di kita saja sudah hari ini di pacuan kuda di sana, di store itu sudah dibuka. Apa yang tidak ada di sana? Dari mulai mobil, motor, makanan sampai tutut, sampai tutut ada. Coba apa yang tidak ada? Subhanallah. Jadi semakin dekat, memang itu betul, memang betul gitu. Nah, yang sangat ini mungkin bisa diulang lagi keterangannya apa, hadisnya. Apakah ini merupakan sesuatu yang udah dari zaman dulu apa sekarang gitu? Karena kalau dulu oleh Rasulullah itu pasar itu ada pasar Yahudi, ada pasar Muslim gitu. Ya, pasar-pasar yang dulu yang Yahudi dibangun, kemudian udah kacau balau dalam pengelolaan, ya. Kemudian pengurangan timbangan, pengurangan meteran dan sebagainya itu sudah dari zaman dulu. Nah, kalau kemudian dibangunlah pasar orang-orang Muslim, nah ini gimana korelasinya atau kaitannya dengan apa yang ada di situ? Mungkin sedikit saja. Nah, ini la taqumu as-sa'ah hatta tazhar al-fitan wa yaksurul kadhib wa tataqarab al-aswaq. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak akan berdiri hari kiamat sampai muncul banyak ujian, dari perpecahan, ya namanya ujian agama, ya, Khawarij, Syiah, Qadianiyah dan seterusnya. Yang kedua, dalam hadis ini yaksurul kadhib, banyak dusta. Dan yang ketiga, wal tataqarab al-aswaq, dan pasar-pasar sangat berdekatan. Maksudnya apa, Pak? Ulama memberikan beberapa tafsir. Yang pertama adalah taqarabul aswaq, pekerjaan tafsir hadis dhaif dalam kasadu wa qillatu arba'ah. Wallahi wallahu anna dzalika isyara ila mawqa' fi zamanina min taqarabil ard bisababil maratib al-jawiyah wal ardiyah wal alat al-kahrbaiyah al-tanqul aswaq. Ada dua makna. Pertama, pasar berdekatan itu di dalam hadis dhaif yang lain qillatu arbahiha, ya sedikit sekali keuntungan. Jadi keuntungan dari bisnis itu sedikit. Itu tafsiran pertama. Tapi Syekh Ahmad Wajiri mengatakan penafsiran yang paling dekat dari berdekatan pasar ini adalah hari ini di zaman era modern ini banyak fasilitas yang menghubungkan ke pasar, marakib kendaraan, baik kendaraan udara, ya kendaraan darat, wal alatul kahrbaiyah, dan alat-alat medsos. Hari ini alat-alat yang menghubungkan pada pasar sangat mudah, mungkin dengan telepon, jalur langit, ya kan, dengan apa namanya
berselancar sedikit saja sudah bisa tembus ke pasar, ada market di dalam medsos itu sudah sangat mudah. Nah, bisa juga lewat telepon, bahkan di sini juga nanti disebutkan kalau tidak lewat radio sudah bisa bisnis, lewat televisi juga promosi, kemudian orang berbisnis dan seterusnya. Jadi sangat berdekat itu orang sangat mudah untuk belanja dan memang banyak pasarnya itu banyak. Wallahualam. Baik, Ustaz, terima kasih. Kayaknya mungkin udah waktu juga yang lebih seperempat. Ya, kita akhiri saja. Memang kalau berbicara mengenai tentang alamatul kiamat atau alamatul di dalam beberapa bahasa itu memang banyak, itu sekitar 60 kalau tidak salah saja, 50 gitu. Ini baru tadi 26, 27 kalau tidak salah. Jadi masih ada separuh lagi yang mungkin kita belum ketahui. Ya, belum lagi ciri kiamat yang sifatnya kubro, subhanallah. Tapi yang paling utama bagi kita adalah ini semuanya menjadi bahan tafakur, bahan kita untuk merenungkan ya, begitu cintanya Allah dan Rasulnya kepada hambanya, sehingga yang rugi ya itu ciri-cirinya sudah dimunculkan, ciri-cirinya sudah diberitahu agar keberhati-hatian kita. Ya, ini sebetulnya untuk bahan renungan buat kita. Ya, karena salah satu hal yang terjadi adalah yaitu diberitahunya kita oleh Allah. Padahal itu kiamat itu Allah sudah mengatakan hanya aku yang tahu. Tapi Allah memberikan ciri-cirinya. Memberikan ciri-cirinya ini karena kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Rasul kepada kita, sehingga